Masyarakat dan anggota Ormas Pemuda Pancasila berkumpul dalam sebuah ruangan yang cukup luas. Suasana di awal rapat terkesan hangat dan penuh harapan agar permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Semua peserta duduk melingkar, saling bertukar pandang dan menyampaikan maksud kedatangan masing-masing. Moderator rapat membuka acara dengan tenang dan mengajak semua pihak untuk menghormati proses musyawarah. Harapan besar menyelimuti setiap peserta agar rapat berjalan lancar tanpa gesekan. Namun, tidak semua pihak terlihat setuju dengan agenda rapat tersebut. Di sudut ruangan, seorang laki-laki berbadan tegap dari Ormas Pemuda Pancasila terlihat duduk dengan raut wajah serius. Ia tampak mengamati setiap pembicaraan dengan fokus, menilai setiap argumen yang keluar dari mulut peserta lain. Perasaan tidak puas mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. Sesekali ia menggelengkan kepala, menandakan ada hal-hal yang tidak disukai. Moderator mencoba memimpin rapat dengan ketat agar pembahasan tetap pada jalurnya. Masyarakat yang hadir mengusulkan beberapa poin penting yang dianggap dapat meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Pembahasan berjalan sistematis dan sebagian besar peserta terlihat antusias memberikan pendapatnya. Namun, si pria bertubuh besar semakin terlihat gelisah dan mulai menyela dengan nada suara rendah. Situasi perlahan mulai berubah dari yang tadinya penuh harapan menjadi sedikit tegang. Keadaan mulai berubah ketika laki-laki itu menyuarakan ketidaksetujuannya secara vokal. Ia menentang keputusan yang diambil masyarakat secara mayoritas. Argumen yang diajukannya cenderung keras dan penuh tekanan, membuat beberapa peserta lain terkejut dan bingung. Moderator berusaha meredakan suasana dengan menenangkan semua pihak dan mengingatkan pentingnya persatuan. Meski begitu, ketegangan di ruangan tak bisa ditutupi lagi. Ketegangan semakin terlihat ketika si pria berbadan tegap mulai berdiri dan mengangkat suaranya lebih keras. Peserta rapat menjadi lebih resah dan beberapa mulai berdiri menenangkan situasi. Anggota polisi yang bertugas pengamanan mulai waspada dan memantau gerak-gerik laki-laki tersebut dengan cermat. Situasi di dalam ruangan berubah menjadi tidak kondusif, menandakan badai konflik segera meletus. Pria bertubuh kekar tersebut memang bukan sosok biasa di wilayah itu. Ia dikenal sebagai anggota Ormas Pemuda Pancasila yang memiliki reputasi kuat dan disegani. Postur tubuhnya yang besar dan tatapan matanya yang tajam membuat orang lain cenderung takut untuk menentangnya secara langsung. Kehadirannya dalam rapat itu membawa aura dominasi yang sulit diabaikan. Ketika ia mulai bicara, suara berat dan tegasnya mengisi ruangan. Banyak peserta rapat yang terdiam mendengar pernyataannya, merasa tak nyaman sekaligus penasaran dengan maksud sebenarnya. Ia tidak hanya menyampaikan ketidaksetujuan, tetapi juga menyiratkan ancaman terselubung kepada mereka yang tidak sejalan dengannya. Suasana berubah tegang secara drastis. Seiring berjalannya waktu, perasaan resah di dalam ruangan mulai memuncak. Peserta rapat semakin sulit fokus pada pembahasan karena perhatian mereka terus tertuju pada sosok pria tegap itu. Beberapa mencoba menenangkannya, tapi usahanya sia-sia karena pria itu semakin keras kepala dan emosional. Anggota polisi yang hadir mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Semua mata tertuju pada pria tersebut saat ia berdiri dan mulai mengayunkan kata-kata penuh amarah. Ia merasa keputusan masyarakat dianggap mengabaikan kepentingan kelompoknya. Sikapnya yang emosional membuat suasana rapat semakin kacau dan sulit untuk dikendalikan. Beberapa peserta bahkan mulai bersiap untuk mundur dari rapat demi menghindari konfrontasi. Ketegangan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh aparat kepolisian yang berada di lokasi. Mereka sadar situasi berpotensi menjadi kekerasan dan mulai meningkatkan kewaspadaan. Salah satu polisi mengambil langkah untuk memastikan keamanan dengan memperhatikan reaksi pria tegap itu secara saksama. Ini menjadi momen krusial bagi rapat yang semula ingin damai. Meski keputusan telah diambil secara mayoritas, suara laki-laki dari ormas itu berusaha menenggelamkan kesepakatan bersama. Ia menganggap pendapat masyarakat tidak adil dan merugikan kelompoknya. Hal ini membuatnya merasa dipinggirkan dan membangkitkan amarah dalam dirinya. Ia bersikeras bahwa pendapatnya harus didengar dan diprioritaskan. Perdebatan mulai memanas, dengan pria itu menyuarakan ketidakpuasan secara terus-menerus. Kata-katanya penuh tekanan dan intimidasi kepada peserta lain yang mencoba menentangnya. Keputusan yang sudah dibuat oleh mayoritas perlahan kehilangan kekuatan karena kegigihan suara minoritas ini. Bahkan beberapa peserta mulai meragukan keamanan untuk melanjutkan rapat. Moderator kembali berupaya meredam konflik dengan mengajak semua pihak untuk menghormati hasil musyawarah. Namun, suara pria itu tidak kunjung reda dan justru semakin menantang. Ketegangan di dalam ruangan meningkat seiring makin banyaknya kalimat bernada provokatif. Peserta lain mulai merasa tidak nyaman dan ada yang mencoba mundur dari ruangan.
Anggota polisi yang menjaga rapat semakin waspada dengan kondisi yang berkembang. Mereka mulai mempertimbangkan tindakan tegas jika situasi makin tak terkendali. Polisi berusaha menjaga ketertiban dengan tetap tenang dan siap bertindak cepat. Rapat yang seharusnya menjadi ajang penyelesaian masalah berubah menjadi medan pertempuran psikologis. Perasaan tidak aman semakin terasa di kalangan peserta rapat. Beberapa masyarakat mulai terlihat ketakutan dan risau akan kemungkinan kekerasan. Laki-laki bertubuh tegap dari ormas itu menjadi pusat perhatian sekaligus ancaman bagi stabilitas rapat. Polisi menyiapkan strategi agar masalah tidak melebar keluar ruangan dan menimbulkan kericuhan. Ketidaksepakatan mulai berubah menjadi kemarahan terbuka. Pria bertubuh besar tersebut merasa keputusan rapat sangat merugikan kelompoknya dan tidak menghargai peran ormas. Ia mengekspresikan kemarahannya dengan suara keras dan gerakan tubuh agresif. Ketegangan di ruangan semakin meningkat dan membuat peserta lain tertekan. Beberapa kali ia menepuk meja dengan keras sebagai tanda ketidaksenangan. Nada bicaranya yang tinggi dan tegas membuat ruangan menjadi gaduh. Peserta rapat mulai saling pandang, ada yang cemas dan ada pula yang menahan amarah. Moderator berusaha keras menenangkan pria tersebut agar tidak semakin meledak emosinya. Polisi yang bertugas juga ikut mengawasi setiap gerak-geriknya. Mereka sadar bahwa kemarahan yang meledak bisa memicu kericuhan besar. Beberapa anggota polisi mulai membentuk lingkaran kecil untuk melindungi peserta rapat lainnya. Upaya pencegahan bentrokan fisik dilakukan secara diam-diam. Namun, amarah pria tegap itu semakin tidak terbendung. Ia mulai berteriak dan melontarkan kalimat-kalimat ancaman. Suara teriakannya menggema di ruangan, membuat suasana makin tidak kondusif. Rapat berubah menjadi medan pertempuran kata-kata yang keras dan mengancam. Dalam situasi yang semakin kacau, anggota polisi mengambil sikap tegas. Mereka mulai mengingatkan pria itu untuk tenang dan mengikuti aturan rapat. Namun, sang pria tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap emosi. Keadaan menjadi sangat genting dan ketegangan makin sulit dikendalikan. Pada puncak kemarahan, pria bertubuh tegap itu berdiri dengan penuh amarah. Ia mengancam akan membuat masalah lebih besar jika keputusan tidak diubah. Beberapa peserta rapat merasa terancam dan mulai mundur dari tempat duduknya. Suasana rapat berubah dari diskusi menjadi konfrontasi terbuka. Moderator mencoba meredam situasi dengan meminta pria tersebut duduk dan berbicara dengan kepala dingin. Namun, perintah itu tidak diindahkan. Ia terus melontarkan kata-kata keras, menolak setiap ajakan damai. Ketegangan makin memuncak dan hampir pecah menjadi bentrokan fisik. Anggota polisi yang berjaga di lokasi mulai meningkatkan kewaspadaan. Mereka menempatkan diri di antara pria tegap dan peserta rapat lainnya untuk mencegah bentrok. Polisi mengingatkan dengan suara tegas agar semua pihak menjaga ketertiban. Namun, ancaman dari pria ormas tidak kunjung berhenti. Ketegangan menjadi sangat tinggi hingga beberapa peserta mulai merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. Mereka sadar momen ini bisa menjadi titik kritis yang berbahaya. Sementara itu, pria bertubuh besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda emosinya. Ia semakin liar dan sulit dikendalikan. Dalam situasi itu, polisi mengambil keputusan penting untuk menghindari konflik yang lebih besar. Seorang anggota polisi mengeluarkan senjata api dari sarungnya sebagai langkah terakhir. Semua mata tertuju pada tindakan ini, dan suasana langsung menjadi sangat mencekam. Setelah mengeluarkan senjata api, anggota polisi itu berusaha tetap tenang dan berbicara dengan suara rendah namun tegas. Ia meminta pria bertubuh tegap untuk menurunkan amarahnya dan duduk kembali agar situasi tidak makin memburuk. Polisi berusaha menunjukkan sikap waspada tapi tidak mengancam secara langsung, agar pria tersebut tidak makin terpancing emosinya. Semua peserta rapat menahan napas, menanti reaksi dari pria ormas itu. Suasana menjadi sangat tegang, karena senjata api yang teracung membuat ruang rapat serasa menjadi medan tempur. Namun, polisi tersebut sadar betul bahwa situasi harus segera dikendalikan sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Ia mengingatkan bahwa tujuan mereka ada di sini adalah untuk menciptakan ketentraman bersama, bukan saling melukai. Perlahan, beberapa peserta mulai menenangkan diri dan duduk kembali. Pria tegap itu terlihat berusaha menahan emosinya. Meski wajahnya masih merah dan napasnya terengah-engah, ia mulai sedikit menurunkan nada suaranya. Namun, gerak-geriknya tetap waspada dan penuh ketegangan. Polisi tidak langsung menurunkan senjatanya untuk menjaga posisi aman sambil terus memberikan arahan. Beberapa anggota ormas lain yang hadir di ruangan mulai meredakan ketegangan dengan memberi isyarat agar teman mereka bisa lebih tenang. Mereka tahu konsekuensi jika suasana benar-benar pecah. Perlahan suasana sedikit melunak,
walaupun ketegangan masih terasa kental di udara. Akhirnya, setelah beberapa menit yang menegangkan, pria bertubuh besar itu duduk kembali, masih dengan tatapan penuh tantangan. Polisi menurunkan senjata api secara perlahan dan menaruhnya kembali ke sarung. Meskipun demikian, waspada tetap dijaga karena situasi masih jauh dari kata aman. Meskipun pria itu sudah duduk, tatapan matanya tetap menusuk dan penuh ancaman. Semua peserta rapat yang melihatnya merasa ketakutan dan gelisah, seolah-olah bahaya masih mengintai. Tatapan tajam itu menjadi simbol ketidakpuasan dan ketegangan yang belum selesai. Suasana rapat belum benar-benar kembali normal. Pria tegap itu seolah memberi peringatan tanpa kata-kata, bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia masih merasa posisinya terancam dan keberadaannya di rapat itu dipertanyakan. Hal ini membuat orang lain sulit untuk merasa aman dan fokus pada pembahasan. Rapat seakan terganggu oleh kehadiran aura negatif. Beberapa anggota ormas lain yang melihat sikap rekannya mulai memberikan dukungan diam-diam, sambil menjaga jarak dari polisi. Hal ini membuat polisi harus lebih berhati-hati agar situasi tidak kembali memanas. Polisi pun terus mengawasi gerak-gerik pria itu dengan mata elang. Moderator mencoba mengalihkan perhatian dengan melanjutkan pembahasan secara halus. Namun, sulit bagi peserta rapat untuk tidak terpaku pada pria bertubuh besar tersebut. Rapat tetap berjalan, tapi atmosfernya sudah berbeda, dipenuhi ketegangan dan rasa waspada. Suasana menjadi canggung dan penuh ketidakpastian. Semua berharap agar pertemuan ini bisa segera selesai tanpa keributan lebih lanjut. Namun, tatapan penuh amarah itu terus menghantui pikiran peserta lain, menandakan masalah ini belum usai. Setelah keributan, suasana menjadi hening sejenak. Semua pihak tampak menahan napas, menunggu langkah berikutnya. Ada ketegangan yang terasa menumpuk, seperti awan gelap yang siap menurunkan hujan badai. Rapat berjalan dalam keheningan yang menegangkan. Moderator berusaha melanjutkan pembahasan, mengajak peserta untuk fokus pada solusi. Namun, sulit bagi siapapun untuk benar-benar tenang karena ketegangan masih terasa di udara. Beberapa orang saling bertukar pandang dan waspada dengan gerak-gerik di sekitar ruangan. Pria bertubuh tegap itu duduk dengan sikap kaku, sesekali mengepalkan tangan dan mengatur napas. Ia tampak memikirkan langkah selanjutnya, penuh perhitungan. Polisi tetap waspada, tidak membiarkan keadaan lengah. Anggota ormas lain mencoba menenangkan rekannya dengan membisikkan kata-kata yang meyakinkan, agar ia tidak bertindak gegabah. Namun, ketegangan emosional masih terlihat jelas. Suasana seperti mengambang, menunggu percikan api yang akan memulai kebakaran baru. Semua pihak sadar bahwa momen ini sangat krusial. Keputusan dan sikap yang diambil selanjutnya bisa menentukan apakah rapat ini berakhir damai atau berubah menjadi konflik besar. Hening yang ada terasa penuh makna. Tiba-tiba, keheningan itu pecah oleh teriakan keras pria bertubuh besar tersebut. Suaranya menggema memenuhi ruangan, mengancam akan melakukan tindakan jika keputusannya tidak diterima. Kata-kata kasar dan ancaman terselubung keluar tanpa henti, membuat suasana langsung memanas kembali. Peserta rapat yang lain terkejut dan mulai mundur sambil menghindar. Beberapa ada yang mencoba menenangkan, namun teriakan pria itu makin menggema. Moderator terlihat kewalahan dan berusaha keras mengendalikan situasi. Polisi langsung bersiap siaga menghadapi kemungkinan bentrokan. Ancaman yang dilontarkan membuat suasana semakin tidak nyaman. Banyak peserta yang mulai merekam dengan ponsel mereka sebagai bukti potensi kericuhan. Ketegangan makin meningkat karena ancaman verbal berubah menjadi intimidasi nyata. Polisi mengambil langkah waspada dengan memperingatkan pria tegap itu secara tegas untuk menghentikan perilakunya. Mereka menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak akan ditoleransi. Namun, pria tersebut tetap bersikeras dan tidak meredakan amarahnya. Rapat yang seharusnya jadi forum dialog berubah menjadi arena adu kekuatan kata dan emosi. Semua pihak mulai waspada terhadap kemungkinan terburuk, termasuk bentrokan fisik yang tak terelakkan. Polisi yang telah bersabar sejak awal mulai menunjukkan tanda kelelahan. Negosiasi dan peringatan yang diberikan tidak diindahkan oleh pria tegap itu. Polisi mulai kehilangan kesabaran, sadar bahwa situasi bisa semakin berbahaya jika tidak segera dikendalikan dengan tegas. Salah satu anggota polisi mendekati pria tersebut dengan langkah pasti. Ia menyampaikan ultimatum agar segera tenang dan tidak mengganggu jalannya rapat. Jika tidak, tindakan tegas akan diambil demi menjaga keamanan bersama. Suasana menjadi semakin menegangkan. Pria itu menolak ultimatum tersebut dengan emosi yang makin memuncak. Ia mengancam akan melawan jika dipaksa untuk diam. Polisi dan peserta rapat lain merasa situasi mulai diambang kekerasan fisik.
Beberapa peserta mulai menjauh agar tidak terlibat dalam konflik. Anggota polisi lain bersiaga, siap untuk bertindak jika diperlukan. Mereka saling berkomunikasi dan mengatur posisi agar bisa mengamankan semua orang. Suara-suara keras dan ancaman membuat rapat semakin tidak terkendali. Dalam hati, polisi berharap situasi bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Namun, mereka sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk demi menjaga ketertiban dan keselamatan semua pihak. Ketika ancaman dari pria tegap itu makin nyata, seorang polisi memutuskan untuk mengeluarkan senjata api dari sarungnya. Tindakan ini bertujuan memberi sinyal tegas bahwa mereka tidak akan membiarkan kekacauan terjadi. Senjata itu diarahkan dengan hati-hati tanpa menembakkan peluru, hanya sebagai peringatan. Semua orang langsung terdiam dan memperhatikan dengan cemas. Situasi yang tadinya sudah tegang kini semakin mencekam. Pria dari ormas itu menatap tajam ke arah polisi, menilai keseriusan tindakan tersebut. Beberapa peserta rapat mulai menundukkan kepala, berharap ketegangan segera mereda. Polisi memberikan peringatan keras agar pria tersebut segera menghentikan sikap emosionalnya. Mereka menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari kekerasan yang bisa merugikan semua pihak. Senjata api yang keluar membuat pesan itu menjadi lebih jelas dan sulit diabaikan. Meski begitu, pria bertubuh besar itu tidak langsung tenang. Ia masih menunjukkan sikap menantang dan sulit dikendalikan. Polisi tetap waspada dan tidak menurunkan senjatanya, memastikan bahwa situasi tidak kembali melebar. Peserta rapat lain mulai memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menenangkan diri. Moderator berupaya mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lebih konstruktif. Namun, aura ketegangan masih sulit dihilangkan. Keputusan penting harus segera diambil oleh pihak aparat. Komandan polisi yang hadir dalam rapat memberi isyarat halus agar pendekatan persuasif kembali digunakan. Salah satu petugas senior mendekat sambil menyimpan senjata ke posisi siap namun tidak mengancam. Ia mencoba berbicara langsung kepada pria bertubuh tegap itu dengan suara lembut, mengajak untuk mengakhiri konfrontasi ini secara damai. Pria ormas itu tampak mendengarkan, meski rahangnya masih mengeras menahan emosi. Kata-kata yang keluar dari polisi itu seperti membuka ruang kecil di hatinya yang semula tertutup oleh amarah. Beberapa kali ia menarik napas panjang, seakan sedang memutuskan apakah akan memilih perang atau damai. Seluruh ruangan masih terdiam, menunggu hasil dari dialog singkat itu. Beberapa tokoh masyarakat yang turut hadir mulai memberikan dukungan moral. Mereka berdiri dan memberi pernyataan bahwa tindakan kekerasan bukan bagian dari musyawarah. Hal ini sedikit mengendurkan ketegangan, karena pria itu menyadari dirinya mulai dikelilingi oleh opini publik yang tidak mendukung sikapnya. Perlahan, ia memalingkan pandangan dari polisi. Akhirnya, pria tegap itu menunduk dan duduk dengan berat hati. Ia tidak lagi mengucapkan ancaman, hanya terdiam sambil menatap kosong ke arah lantai. Polisi secara perlahan menurunkan senjatanya dan kembali ke posisi semula. Ruangan tetap hening, tapi kini ketegangan mulai mencair. Moderator segera mengambil alih untuk kembali menjalankan rapat sesuai agenda. Ia menyampaikan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah, tapi tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Babak paling panas dari rapat hari itu akhirnya berhasil dilalui tanpa pertumpahan darah. Setelah insiden mereda, pimpinan Ormas Pemuda Pancasila yang hadir ikut angkat bicara. Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas tindakan anggotanya yang nyaris memicu kekacauan. Ucapannya disambut dengan tepuk tangan oleh sebagian peserta yang merasa lega. Ini menjadi langkah penting dalam merajut kembali kepercayaan di tengah forum yang retak. Pria bertubuh tegap itu tetap diam, namun terlihat mulai tenang. Pimpinan Ormas mendekatinya dan berbisik singkat, kemungkinan besar memberikan teguran. Meski tidak ada tanggapan verbal, pria tersebut mengangguk pelan sebagai bentuk kesadaran bahwa tindakannya telah melampaui batas. Suasana pun semakin mengarah pada rekonsiliasi. Kapolsek yang hadir juga memberikan pernyataan resmi, menegaskan bahwa aparat akan tetap mengedepankan pendekatan humanis namun tegas terhadap siapapun yang mengancam stabilitas keamanan. Ia memuji reaksi cepat anggotanya dalam meredam situasi, sekaligus mengapresiasi semua pihak yang menahan diri dari tindakan kekerasan. Warga masyarakat dalam rapat mulai berani mengeluarkan pendapat kembali. Diskusi soal permasalahan utama pembagian hak tanah adat dilanjutkan dengan suasana lebih terbuka dan saling menghargai. Beberapa tokoh adat bahkan menyampaikan harapan agar insiden ini menjadi pelajaran bersama. Rapat hari itu berubah menjadi momentum evaluasi bersama. Semua pihak mulai menyadari bahwa kerjasama dan komunikasi adalah kunci dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Ketegangan yang tadi hampir berujung bentrok menjadi titik balik untuk menuju penyelesaian damai. Tak butuh waktu lama,
Kabar tentang insiden di rapat tersebut menyebar keluar ruangan. Beberapa rekaman video yang diambil oleh peserta menyebar di media sosial, menampilkan detik-detik saat polisi mengarahkan senjata ke pria ormas. Media lokal dan nasional mulai meliput dengan berbagai sudut pandang yang memicu opini publik. Sebagian media mengecam tindakan arogan pria ormas yang mengancam jalannya musyawarah, sementara lainnya menyoroti tindakan cepat aparat sebagai langkah penyelamatan. Polisi pun mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan kronologi dan membantah tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan. Klarifikasi ini dianggap penting untuk meredam rumor liar. Pria bertubuh tegap yang terlibat dalam insiden menjadi sorotan publik. Banyak warganet mengkritik sikapnya yang dianggap mencoreng nama ormas dan mengganggu proses demokrasi. Di sisi lain, ada juga yang membelanya dan menyebut bahwa keputusan rapat memang tidak adil. Perdebatan muncul di berbagai platform. Pimpinan ormas mengambil langkah cepat dengan mengumumkan evaluasi internal terhadap anggotanya, sekaligus menegaskan bahwa mereka tidak mentoleransi kekerasan. Pernyataan itu cukup untuk menenangkan sebagian opini masyarakat dan menjaga nama baik organisasi. Beberapa aktivis sipil mengajak semua pihak untuk fokus pada isu utama, bukan hanya insiden. Kejadian tersebut pun menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari aparat hukum, ormas, hingga tokoh masyarakat. Rapat yang semula lokal kini menjadi simbol pentingnya dialog dan etika dalam bermusyawarah. Masyarakat berharap agar insiden seperti ini tidak terulang di masa depan. Beberapa hari setelah rapat, suasana di masyarakat perlahan kembali tenang. Pihak ormas dan tokoh masyarakat menggelar pertemuan lanjutan untuk menegaskan komitmen damai dan menyusun mekanisme komunikasi yang lebih sehat. Semua pihak sepakat untuk menjadikan insiden kemarin sebagai pelajaran besar. Pria bertubuh tegap yang sebelumnya menjadi pusat perhatian akhirnya hadir dalam pertemuan itu. Ia secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat dan polisi atas sikap emosionalnya. Permintaan maaf itu disambut dengan tepuk tangan dan menjadi momen emosional bagi banyak pihak. Ia bahkan menyatakan siap menjalani pembinaan dari ormas dan tokoh adat. Polisi juga menyatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan proses hukum selama tidak ada pelanggaran lebih lanjut, sebagai bentuk pendekatan restoratif. Ini diterima dengan baik dan dianggap sebagai solusi damai yang mengedepankan keharmonisan sosial. Masyarakat merasa lega karena konflik tidak melebar ke arah hukum yang berlarut. Pemerintah daerah memberikan apresiasi atas penyelesaian damai ini dan berjanji akan lebih aktif dalam menjembatani dialog antar kelompok masyarakat. Beberapa program pemberdayaan masyarakat mulai dirancang untuk menghindari konflik serupa di masa depan. Semua pihak menyadari pentingnya keterbukaan dan kebersamaan. Akhirnya, insiden yang nyaris memecah belah itu berakhir dengan pesan moral yang kuat, kekuatan sejati bukan ada pada otot atau senjata, tetapi pada kemampuan menahan diri, berdialog, dan menghargai perbedaan. Damai bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan semua pihak untuk saling memahami.